Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Apa kabar? Sehat semua ya? Puji Tuhan. Ada yang nggak pakai masker, bisa lihat senyumnya. Saya juga puji Tuhan. Yang pakai masker, saya harap lagi senyum-senyum juga ya Bapak Ibu ya. Biasa, baru pertama perkenalan dulu. Kan ada peribahasa pepatah ya, tak kenal maka kenalan ya, tak kenal maka kenalan ya. Harus gitu. Gimana mau sayang kalau belum kenal ya kan? Tak kenal maka kenalan. Saya Pendeta Bobi James Tindatu. Sekarang jadi pelum di Margomulyo, Yogyakarta, karena hampir selesai studi lanjut di UIN Sunan Kalijaga. Jadi Pendeta Yunis harusnya ke sini, tapi karena beliau masih belum di tempat di Cupuwatu, oleh karena itu minta tolong dan jadilah Pendeta Bobi yang di sini. Kurus itu ciri khas. Sengaja nggak digemukin biar orang tahu nanya, Pendeta Bobi yang mana? Yang kurus, yang tinggi, hidup, hidup lagi gitu kan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita mau merenungkan tema mengetahui kebenaran tentang karunia roh, mengenai roh. Kalau di bacaan kita ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Saya mau tanya dulu, kita sepakat nggak kalau perbedaan itu penting? Sepakat ya? Jari aja deh. Jari ini perbedaan di dalam jari penting nggak menurut Bapak Ibu? Ada fungsinya masing-masing. Dan ini percaya nggak percaya Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, masing-masing jari ini pemberi kekuatan untuk jari yang lainnya. Bapak Ibu pernah ngangkat batu pakai 2 jari nggak? Angkat batu yang berat 2 kilo begitu, akan terasa berat mana? Dengan 2 jari atau dengan 4 jari? Dengan 2 jari, betul? Karena yang 2 jari ini membutuhkan 2 jari lagi, ditambah ibu jari. Begini pegangnya batu, angkat batu pakai tali misalnya gitu, akan lebih kuat. Sama kayak kalau mau pukul orang. Nah, coba bapak-bapak di sini, laki-laki di sini, pernah pukul orang? Kalau pernah pukul orang, coba bandingkan pukul dengan tangan begini atau pukul dengan tangan begini, lebih sakit mana? Lebih sakit begini. Kenapa? Kalau misalnya yang niat mukul cuma 3 jari aja, punya tekad untuk mukul, tapi yang 2 nggak kompak, maka apalah artinya pukulan ya kan ya? Tapi kalau semuanya satu tekad, pukul tembok, jangan orang, kasihan. Tembok aja, pukul, kekuatannya lebih mana? Pasti ini. Ketika semua perbedaan ini bersatu dalam satu kekuatan, satu visi misi yang sama, maka kekuatannya akan luar biasa. Bayangkan kalau di gereja terjadi yang begini tadi. Mau pukul satu tujuan, mau pukul, mau jalankan satu visi misi, tapi nggak kompak. Apa jadinya? Gerejanya lemah, terombang-ambing. Saya nggak sedang berbicara tentang bangunan gereja. Ketika kita bicara tentang gereja, kita bicara tentang warga jemaat, betul? Jangan dulu gereja deh, mulai lagi, kita balik lagi. Begini, punya satu tujuan yang ingin dicapai, punya visi yang ingin dicapai di dalam keluarga, tapi nggak kompak. Apa yang terjadi? Keluarga selisih paham, berbeda. Keluarga akhirnya milih untuk memisahkan diri. Wah, keluarga mulai tercerai-berai. Habis itu datang ke gereja dengan pergumulan yang seperti itu. Bayangkan, tugas gereja harus menolong, tapi bisa jadi gereja terkena dampaknya juga. Masalah keluarga bawa ke gereja, misalnya presbiter ya, punya masalah di keluarga, belum selesai lagi emosi, datang rapat di gereja. Ini dari mana ya? Ini mungkin ya. Punya masalah di rumah belum selesai, terus datang ke gereja rapat presbiter. Waduh, nggak peduli pertimbangannya apa, pokoknya keputusannya mesti turut sama saya. Waduh, pecah, bahaya.
Ketika tidak sinkron, semua bisa jadi bahaya. Ada perbedaan yang harus bersatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Paulus mau bilang seperti ini, bahwa roh yang dikasih Tuhan itu adalah roh yang memiliki karunia, yang memberikan kita perbedaan, yang memberikan kita karunia berbeda-beda, talenta berbeda-beda. Saya mau tanya, di sini semuanya bisa nyanyi? Bisa nyanyi? Bisa? Ada yang sebagus penyanyi-penyanyi Indonesian Idol nggak di sini? Tapi bisa nyanyi ya kan? Bisa nyanyi. Semua bisa nyanyi. Tapi tetap ada perbedaan dengan artis-artis Indonesian Idol, betul nggak? Kenapa ya itu ya? Padahal nyanyi, yang dikeluarin suara, tapi kok beda? Gitu. Saya nyanyi, cuma dadanya nggak pernah tepat tuh. Oh, bahaya. Contoh lagi, pentingnya perbedaan. Apa? Kekayaan dari perbedaan. Bapak Ibu, di Purworejo ini saya baru pertama kali datang ke Purworejo, dan itu saya datang naik motor, enak sekali, sejuk. Kalau pagi, saya nggak tahu siangnya gimana ya. Di Purworejo ada kereta, ada stasiun kereta. Dari dulu kita samakan dengan tempat lahir saya di Bandung. Dulu di Bandung, kalau naik kereta itu, daripada penumpang, isi kereta itu lebih banyak penjual. Di sini sama nggak dulu kayak gitu? Ada yang pakai jual kacang, ada yang jual air minum, ada yang jual macam-macam. Enggak ya? Yang haus gitu kan ada. Dulu di Bandung itu yang jualan lebih banyak di dalam kereta daripada penumpang aslinya. Tapi yang menarik begini, ketika mereka berjualan, mereka jualan dengan gayanya masing-masing. Ada yang nadanya dari rendah ke tinggi. Waduh. Contohnya jual telur asin kalau di sana tuh. Di sini ada nggak telur asin? Ada. Telur asin dulu jualannya gini, telur asin. Telur asin dari rendah ke tinggi. Ada yang dari tinggi ke rendah. Wah. Jual apa tuh? Jual air minum. Wah, gitu. Wah, gitu. Ada yang dari awal sampai akhir nadanya datar. Jual remote kayak orang marah kalau ngelewat tuh. Remote. Enggak, Pak. Remote gitu. Pendeta juga kayak gitu. Betul nggak? Ada yang dari awal nadanya naik terus gitu, kayak ngegas, kayak motor. Dari pelan sampai kayak marah-marah. Ada yang dari tinggi sampai rendah nadanya. Ada yang dari awal khotbah sampai akhir gitu aja nadanya, do terus. Pertanyaannya, salah nggak kayak gitu? Enggak ya. Perbedaan membuat kita menilai banyak hal. Perbedaan membuat kita mengerti dengan kekayaan yang luar biasa di dalamnya. Bayangkan kalau nggak ada perbedaan, pendeta khotbah dari awal sampai akhir nadanya do, itu gimana kurang lebih jemaatnya? Mungkin ya jemaatnya juga hidupnya do terus gitu, ya kan ya? Atau re terus, nggak ada dinamikanya. Waduh, begitu. Ada perbedaan membuat kita semakin kaya. Roh yang memberi kita karunia juga membuat kita berbeda-beda. Di sini dikatakan ya. Coba kita lihat ayat ke-8 Bapak Ibu. Ini enggak dari pembacaan kita, tapi kelanjutan pembacaan kita. Kita lihat perbedaan-perbedaan yang ada karena roh yang Tuhan kasih. Mulai dari ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini baru karunia berkata-kata. Ada yang berkata-kata dengan hikmat, ada yang berkata-kata dengan pengetahuan. Baru dua ini saja sudah luar biasa. Jadi nggak bisa dibilang, wah pendeta yang itu khotbahnya nggak bagus dari awal sampai akhir nadanya do. Wah pendeta yang itu nggak bagus, khotbahnya terlalu banyak contoh. Nggak bisa begitu. Atau jemaat yang satu ini nggak terlalu cocok dengan kita di gereja, nggak usah, karena dia nggak bisa seperti ini. Bayangkan saat
ada wacana-wacana seperti itu, maka percayalah perpecahan itu mulai terjadi dari bibit yang paling dasar. Ada bibit perpecahan di situ. Tidak hanya di gereja, di keluarga juga seperti itu. Ketika anggota keluarga yang satu dengan yang lain mulai tidak percaya, mulai memandang sinis anggota keluarganya atau saudaranya atau keluarga besarnya, percayalah itu bibit perpecahan yang kita tanam sendiri. Tinggal tunggu kapan berbuahnya. Begitu. Perbedaan. Di sini konteks Paulus waktu itu di Korintus, umat-umat di sana itu, orang-orang di sana di Korintus, kota metropolitan, mereka terbiasa dengan hidup bebas, mereka terbiasa dengan pengaruh-pengaruh luar, pendatang-pendatang. Purworejo banyak pendatang ya? Banyak pendatang. Pengaruh pendatang-pendatang itu luar biasa, maka orang-orang Korintus asli menikmati perbedaan-perbedaan itu, tapi ada yang salah. Perbedaan-perbedaan itu atau pengaruh-pengaruh itu ternyata membawa kepada hal-hal yang buruk. Seks bebas, terus pengaruh-pengaruh gnostis, ajaran-ajaran sesat masuk semua di situ. Kemudian uang, harta, tahta, wanita, waduh, membahayakan. Lantas orang-orang yang belum mengenal Kristus seperti apa? Di sini dikatakan oleh Paulus di ayat kedua bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Paulus bilang bahwa itu semua adalah berhala-berhala bisu. Aneh, berhala itu bisu, uang, tahta, popularitas atau ajaran-ajaran lain itu dianggap sebagai berhala yang bisu, tapi yang anehnya banyak pengikutnya. Bapak Ibu bisa bedakan orang yang diperbudak uang sama orang yang mengelola uang? Bisa dibedakan nggak? Bisa ya? Bisa sekali. Hati-hati. Di mana posisi kita sekarang? Coba saya tanya. Bapak Ibu ada di posisi orang yang diperbudak uang, atau ada di posisi sebagai orang yang mengelola uang? Silahkan Bapak Ibu pertanyakan lagi ke dalam diri masing-masing. Jangan-jangan selama ini saya masih diperbudak oleh uang. Semua orang butuh uang, betul ya? Tapi ada orang yang menganggap uang adalah tujuan utama, tapi ada juga orang yang menganggap uang adalah pendukung kehidupan. Jadi seberapapun uang yang ada, selama kita masih bisa hidup, it's okay, nggak apa-apa. Itu uang yang kita kelola. Tapi ada orang yang gencar sekali cari uang, kemudian menikmati uang-uang itu dengan luar biasa, tanpa sadar dia sudah diperbudak kekuatan uang. Waduh, luar biasa. Itu berhala bisu yang dimaksud oleh Paulus. Tanpa berpikir, umat waktu itu, orang-orang di Korintus, bisa ditarik dengan gampangnya kepada berhala-berhala bisu. Pertanyaannya, gimana caranya Paulus menarik lagi orang-orang tadi ke ajaran Kristus? Itu pergumulan Bapak Ibu. Sama pergumulannya sama seperti kita sekarang. Bagaimana caranya kita menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain, mungkin kita sendiri, dari orang-orang yang terjebak dengan dosa, kita tarik lagi untuk mengingat ajaran-ajaran Kristus. Bagaimana cara kita? Yang saya maksud di sini bukan berarti ngomong orang berbeda agama atau orang berbeda kepercayaan harus kita tarik mengenal ajaran agama Kristus, bukan. Yang saya katakan adalah mulai dari saudara-saudara kita sendiri. Ada orang-orang atau saudara-saudara kita yang terjebak hidupnya dalam dosa, yang susah keluar dari belenggu dosa. Tapi tugas kita di situ adalah sama seperti Paulus, tarik lagi mereka. Gimana caranya? Kita lihat. Paulus di ayat pertama bilang, aku ingin supaya kamu mau mengetahui kebenarannya. Kebenarannya apa? Bapak Ibu, saya punya catatan begini. Roh Tuhan itu dalam bahasa Yunani disebut pneuma. Pneuma itu roh, spirit, yang artinya membuat manusia bisa mengenal Tuhan itu karena roh. Terus dan membuat manusia bisa melayani Tuhan dengan instrumen tertentu. Waduh, luar biasa. Jadi kalau kita sudah menerima roh dalam diri kita dan kita sadar ada roh dalam diri kita,
Kita sebetulnya diajarkan untuk mengenal Tuhan, itu membuat kita mengenal Tuhan, dan kita bisa melayani Tuhan dengan instrumen tertentu. Jadi jangan lagi ada pikiran seperti ini, wah saya terpilih jadi presbiter nih, waduh, saya nggak sanggup, saya nggak siap, karena saya nggak bisa apa-apa. Waduh, ini udah mau pemilihan presbiter tahun ini ya, ditolak. Waduh, pertanyaannya balikin, ada roh nggak di dalam dirimu? Karena roh di dalam dirimu itu membuat kamu mengenal Tuhan. Dan ketika roh di dalam dirimu membuat kamu melayani Tuhan dengan instrumenmu sendiri. Dengan kata lain, semua orang punya instrumen bagaimana cara melayani Tuhan. Tinggal kita mau atau tidak. Kata Ibu Kartini, baru kita peringati hari Kartini ya, pintu kesuksesan adalah berkata, aku mau. Itu dia. Pintu kesuksesan dimulai dari berkata, aku mau. Yes, aku mau. Bu Kartini yang bilang kayak gitu, bukan Pendeta Bobby ya. R.A. Kartini bisa mendapatkan pengalaman luar biasa karena dimulai dari kata, aku mau. Karena apa? Meskipun mungkin tidak tahu apa-apa, tapi mau belajar sesuatu, di situ orang berkembang. Pemilihan presbiter bulan Oktober kalau nggak salah ya, rencananya September Oktober, antara 2 bulan itu, ketika jemaat dipilih kemudian nolak, aduh saya nggak siap. Wah, nggak siap apanya maksudnya gitu kan ya. Tanyakan lagi, roh yang di dalam diri kita ini roh apa? Itu yang Paulus kritik kepada orang-orang di Korintus. Kalau kalian adalah manusia ciptaan Tuhan, maka pertanyaannya, roh apa yang membuat kalian masih terjebak kepada berhala-berhala yang bisu? Roh apa yang ada di dalam diri kalian itu? Dipertanyakan. Bukan roh Tuhan pastinya, karena roh Tuhan tidak pernah membawa manusia ke dalam berhala, ke dalam perpecahan, kepada seks bebas, kepada hamba-hamba uang. Enggak. Roh Tuhan enggak seperti itu. Dikatakan lagi, coba kita lihat Yohanes Bapak Ibu. Injil Yohanes ayat 14. Yohanes 14 ayat 17. Oke, kita lihat. Apa yang Tuhan kasih, roh apa yang Tuhan kasih kepada kita. Ini pembacaan hari Rabu kemarin. Roh apa yang Tuhan kasih pada kita? Yohanes 14 ayat 17. Roh apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Kalau roh kebenaran di dalam bahasa Indonesia seolah artinya roh kebenaran, ya sudah kebenaran begitu. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, yaitu aletheas, artinya adalah kebenaran di dalam kebenaran menurut kebenaran. Wah, luar biasa. Artinya enggak cuma kebenaran, bukan roh yang benar tok, tapi artinya kebenaran di dalam kebenaran menurut kebenaran. Berarti ada kebenaran yang di dalam kebenaran lewat jalan kebenaran. Siapa jalan kebenaran dan hidup? Itu dia. Luar biasa. Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia toh, kita cuma tahu itu roh kebenaran. Tapi ternyata jauh lebih dalam kalau lihat bahasa aslinya. Jauh lebih dalam artinya kebenaran di dalam kebenaran menurut kebenaran. Jadi karunia yang berbeda-beda itu semuanya tumbuh dari kebenaran. Bapak Ibu jangan ada yang tidak merasa percaya diri karena saya tidak sama dengan dia, atau dia tidak sama dengan saya, terus saya hilang percaya diri. Jangan merasa seperti itu, karena kita semua bertumbuh dari roh yang sama, kebenaran. Di sini ada yang nggak bisa nyanyi? Ada yang nggak bisa nyanyi? Bapak nggak bisa nyanyi? Kita satu model kayaknya Pak. Jangan pernah merasa bahwa melayani Tuhan hanya dengan pujian. Ya, melayani Tuhan jangan hanya merasa dengan pujian. Melayani Tuhan, lihat pengemis duduk depan sana, kita kasih uang atau kita kasih roti saja, itu bentuk pelayanan yang luar biasa. Jujur, itu pelayanan dan itu karunia. Ketika karunia, ada yang karunia menyanyi, diberikan suara yang bagus, diberikan suara yang baik untuk memuji Tuhan, lakukan karunia itu. Ketika ada karunia untuk memberi, berilah.
tanpa harus jadi sama seperti penyanyi-penyanyi dalam gereja. Begitu. Itu karunia. Dan ketika gereja hidup dengan karunia-karunia di luar sana yang berbeda-beda, bayangkan berapa banyak orang yang akan terberkati karena kehadiran kita. Itu tujuan Paulus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ngebuat orang-orang di Korintus mengenal Kristus dengan kebenaran yang sejati tadi, supaya tidak diperbudak lagi dengan berhala-berhala bisu, supaya mereka hadir di tengah Korintus jadi berkat buat banyak orang. Itu tujuannya. Jadi bukan sekedar kenal roh saja, bukan sekedar kenal karunia kita apa, tapi apa yang kita lakukan, itu tujuannya. Begitu. Itu misi kita. Misi kita. Bapak Ibu, karena saya jauh-jauh dari Jogja ya, datang ke sini khotbahnya lama ya. Boleh ya? Jangan sebentar, saya juga masih capek. Belum hilang capeknya, udah selesai lagi, udah amin aja. Lagi, terakhir. Biasanya lama atau enggak sih? Lama ya? Oke. Tahan rasa ngantuknya Bapak Ibu. Kalau ada yang kebelet, tahan dulu. Nah sekarang kita lihat lagi, kita pelajari ya, karena di sini Paulus mau ajarkan kita kebenaran dari Roh, makanya supaya kita juga tahu yang benar seperti apa. Kita buka lagi, lanjut Yohanes 14, masih yang tadi ayat 17 sudah. Sekarang ayat 26. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus. Ini kita berbicara ke intinya. Penghibur itu Roh Kudus, diutus oleh Bapa dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan. Kalau ada yang bawa pulpen, garis bawahi mengajarkan dan mengingatkan. Sekali lagi, jangan tidak percaya diri kalau melihat sesuatu atau ketika kita berbeda dengan orang yang lain. Karena roh yang benar itu, Roh Kudus itu akan mengajarkan kita sesuatu dan mengingatkan kita kepada kuasa Tuhan. Jangan langsung, aduh saya nggak bisa melakukan seperti dia, saya nggak lebih baik daripada dia. Belum tentu. Anak yang pintar matematika belum tentu berguna daripada anak yang pintar bahasa Inggris. Tapi anak yang bahasa Inggris, jago bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris, bisa jadi dia membutuhkan anak yang pintar matematika. Betul? Nggak bisa kita mengatakan bahwa anak yang pintar matematika adalah anak yang cerdas, lantas yang nggak pintar matematika adalah anak yang bodoh. Nggak boleh seperti itu. Karena semua punya kelebihan masing-masing. Ada yang pintar dengan ilmu eksak, ada yang pintar dengan ilmu bahasa. Luar biasa. Ketika mereka bergabung, jadi luar biasa. Gitu ya, apalagi sekarang. Coba apa yang nggak pakai bahasa Inggris? Mau parkir aja ditulis no parking. Waduh, no parking, apa itu no parking? Nggak ada bahasa Jawanya di situ ya, bahasa Inggris pasti. Terus open pintu kalau masuk ke supermarket tuh, open, close. Waduh, coba kalau nggak bisa bahasa Inggris, bingung, digeser pintunya. Wah, nggak bisa ya. Kok ini nggak bisa dibuka pintunya? Ya iya, tulisannya didorong gitu, open gitu. Ya udah, masalah. Di sini dikatakan bahwa roh yang tadi kita kenal itu membuat kita percaya diri adalah ternyata roh yang mengajarkan dan roh yang mengingatkan. Bapak Ibu, sengaja saya bilang dari sekarang, suatu saat pemilihan presbiter, Bapak Ibu kepilih ya, Bapak Ibu kepilih ya, nggak akan semuanya pasti, nggak akan semua yang duduk di sini, pasti sebagian aja. Bapak Ibu kepilih, jangan merasa tidak tahu apa-apa, jangan merasa tidak percaya diri karena kita terpilih. Tapi ingat, roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang mengajarkan sesuatu. Saat kita masuk, percayalah, kita akan diajarkan sesuatu oleh roh yang ada dalam diri kita. Saat kita masuk, kita ragu, kita bingung, percayalah, di sini masih di ayat yang sama, roh itu akan mengingatkan kita kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Saya ulangi redaksinya ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Wah, luar biasa. Hebat. Ibarat
Saya baru datang tadi ke Purworejo, lihat gereja dari luar. Besar gedung gerejanya, tinggi gedung gerejanya. Tapi apa artinya kalau saya hanya lihat dari luar dan tidak pernah melihat masuk ke dalam? Saya hanya akan lihat gedung besar. Tapi ketika saya masuk ke dalam, saya lihat ada ibu-ibu pelekat PKP mengisi pujian. Saya melihat ada orang tua ikut duduk beribadah, meskipun mungkin badannya nggak sesehat dulu, tapi ikut beribadah. Saya lihat fondasi yang kokoh ini dari dalam, luar biasa. Begitu juga dengan kita. Kalau ketika masih pemilihan presbiter ya, saya memang bilang ini dari awal karena ini berkaitan dengan itu juga. Kalau kita hanya lihat presbiter dari luar, presbiter kerjanya nggak benar nih, wah kita kok ini kayak nggak becus ya, kayak nggak serius kerjanya ya, pelayanannya ya. Coba masuk ke dalam dulu, lihat apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka kerjakan, apa pergumulan mereka, apa kesulitan mereka, dan apa yang bisa kita bantu di situ. Itu cara kerjanya. Di situ kita belajar, di situ kita diajarkan oleh Roh, dan kita diingatkan dengan firman Tuhan. Luar biasa. Itu kehidupan bergereja, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar melihat dan menilai, tapi masuk. Kalau cuma melihat dan menilai, Tuhan gak akan pernah datang dalam wujud Tuhan Yesus kok. Tuhan lihat aja dari surga, oh ini dunia begini amat, hancurin. Dunia begini, ini orang-orang di sini hancurin. Enggak. Tapi Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang berdosa. Itu dia. Hebat. Tuhan aja tidak duduk dan menilai. Tapi kok kita bisa-bisanya duduk dan menilai orang yang lagi bekerja. Bahaya ya kan ya? Mana teladan Tuhan? Mana roh yang bekerja itu? Berhasil nggak kita munculkan itu? Ternyata kita gagal. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan kepada kita semua, yang pertama, pahami kembali kebenaran yang ada dalam diri kita secara objektif. Karena yang menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar. Yang menurut orang lain benar belum tentu menurut kita benar. Pandang dari dua sudut yang berbeda sebagai satu kebenaran. Di sini ada yang dari Sumatera, Batak, suku Batak. Ada yang dari suku Jawa, suku Jawa ini Jawa semua ya. Banyak juga Jawa ya. Ada yang dari Sulawesi. Sulawesi? Nggak ada? Nggak ada? Cuma saya berarti ya? Oh ada. Oke, fix. Mohon maaf ya, mohon maaf. Di Sumatera itu, di suku Batak, kalau orang habis makan gitu. Dulu saya di Bangka, di sana banyak orang Batak. Di sana orang-orang bilang kalau begitu itu cara orang berterima kasih untuk makanannya, dan itu cara mereka menikmati. Dan orang yang dengar itu merasa ya syukurlah gitu. Berarti makanan saya, masakan saya enak dan mereka menikmati sudah. Coba datang ke Sulawesi atau datang ke Jawa, habis makan gitu ibadah PKP misalnya, waduh, makan Brenebon, siapa coba yang nggak kenyang? Lagi makan lagi ngomong bagus nggak kelihatannya? Buat orang Jawa itu nggak bagus, nggak sopan ya kan? Nggak sopan, iya Mbak, nggak sopan. Di sana di satu sisi Indonesia yang lain itu sah, di sisi yang lain tidak sah. Kalau ketemu coba orang Batak, orang Jawa ketemu di Kalimantan makan bareng, apa nggak berantem mereka di meja makan? Betul nggak? Aneh. Aduh. Oleh karena itu Bapak Ibu, perbedaan itu harus kita pahami secara objektif. Yang menurut kita benar belum tentu menurut dia benar. Tapi yang menurut dia benar belum tentu menurut kita benar. Ngobrol, makanya ngobrol. Kalau di tempat saya begini boleh loh. Wah, di tempat saya di sini nggak boleh gitu. Ya udah kita jaga etika masing-masing aja gitu. Itu solusinya enak. Jaga etika masing-masing. Saling menjaga perasaan seorang dan yang lain. Itu kebenaran. Roh yang membuat kita berpikir seperti itu.
Bapak Ibu percaya saja, suatu saat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu terus mempelajari roh yang di dalam diri kita, menghayati roh yang ada dalam diri kita, kemudian jadi berkat bagi orang lain akan melihat kita sebagai orang yang spesial. Percaya. Seperti orang misalnya lihat kebakaran, Bapak Ibu. Di sini maksudnya kita pernah melihat bahwa kalau ada gedung kebakaran itu pasti banyak orang nonton. Betul ya? Orang nontonin, lihat gedung kebakaran, rumah kebakaran, ditontonin. Bapak Ibu pernah nggak lihat ada orang liatin rumah se-RT, liatin rumah yang nggak kebakaran? Ada rumah orang diliatin gitu, sekampung ngeliatin, waduh, orang yang di dalam rumah gimana? Nggak ada kan ya? Orang bakal ngelihat, tertarik dengan suatu perhatian ketika ada kebakaran, ketika ada perhatian tertentu. Bayangkan kalau kita seperti rumah yang biasa-biasa aja di luar sana. Orang lihat kita, sama-sama aja orang Kristen, begini-begini juga. Disogok juga, terima-terima juga ternyata. Gimana nih? Ternyata haus uang juga. Aduh, sama aja lah. Nggak ada lebihnya. Pernah lihat orang berantem di jalan, Bapak Ibu? Ada yang pernah? Itu pasti banyak orang yang ngeliatin juga. Ngeliatin, orang berantem nggak nolongin, cuma ngeliatin. Orang berantem. Tapi pernah nggak Bapak Ibu ada ngeliatin orang lagi nggak berantem, kita liatin gini? Nggak ada. Yang ada kita yang jadi berantem sama orang yang kita liatin gitu kan ya. Kita harus mencolok, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus yang membuat kita seperti itu, bukan karena kehebatan kita. Kita harus mencolok. Roh Kudus membuat kita seolah jadi berbeda, dan orang lain suatu saat akan lihat, kok dia berbeda ya. Kita nggak perlu bilang kenapa kita menjadi berbeda, tapi suatu saat Tuhan akan masuk dengan cara Tuhan menyentuh pribadi itu, dan dia bilang, begitu cara Kristus mengajari murid-muridnya atau umat-umatnya. Luar biasa. Nggak perlu ngomong banyak di luar sana, kita lakukan fungsi roh yang ada dalam diri kita, karunia dalam diri kita ini, orang akan menilai, gitu caranya Yesusnya orang Kristen. Waduh, biasanya begitu. Nggak perlu ngomong banyak, lakukan apa yang perlu kita lakukan, maka kita akan menjadi sorotan banyak orang. Di situ orang mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.